Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri, Nurul Lailatul Fadilah, NIM 2419053. Yang kedua yaitu Sofiatun Nisa, NIM 2419071. Yang ketiga yaitu Elvas Felisiva Novela, NIM 2419078. Di sini kelompok 10 akan menjelaskan makalah yang berjudul mendeskripsikan teknik-teknik penilaian dan jenis-jenis asesmen perkembangan anak. Yang pertama yaitu teknik penilaian pertumbuhan. Penilaian pada umumnya dilakukan dengan pengamatan atau observasi. Hasil pengamatan kemudian dicatat dengan menggunakan berbagai teknik antara lain satu, catatan akedot, yaitu catatan paling bermakna tentang perkembangan anak. Yang kedua yaitu catatan hasil karya. Catatan tentang hasil karya anak baik yang berupa proses maupun hasil. Yang ketiga yaitu catatan hasil pemeringkatan skala pemunculan perilaku, yaitu catatan hasil skala pemunculan perilaku memberikan gambaran pencapaian kompetensi dasar dan setiap program perkembangan sesuai dengan kompetensi dasar yang direncanakan oleh perencana pembelajaran harian. B. Pengertian asesmen. Harun Rasyid dalam bukunya Asesmen Perkembangan Anak Usia Dini menjelaskan bahwa asesmen bagi anak usia dini dan taman kanak-kanak bukan bertujuan untuk mengukur prestasi dan mencapai keberhasilan skolastik, melainkan untuk melihat tingkat kemajuan perkembangan serta kemampuan yang telah dilakukan anak dalam berbagai tindakan, sikap, kinerja, dan tampilan mereka. Prinsip asesmen bagi anak usia dini dan taman kanak-kanak adalah proses memahami tingkat perkembangan dan pertumbuhan kemampuan anak secara terus-menerus dengan cara mengumpulkan data melalui amatan, pencatatan, rekaman terhadap perilaku yang ditampilkan. Asesmen tidak dilakukan di kelas pada akhir program atau di akhir tahun TK, tetapi dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan sehingga kemajuan belajar siswa dapat diketahui, seperti ketika anak bermain, menggambar, atau dari karya yang dihasilkan. Asesmen tidak mengkondisikan anak pada bentuk ujian. C. Jenis-jenis asesmen perkembangan. 1. Evaluasi kinerja. Penilaian kinerja adalah jenis penilaian yang mengharuskan siswa untuk menunjukkan bahwa mereka secara bersamaan menerapkan pengetahuan dalam berbagai situasi yang diinginkan. 2. Evaluasi portofolio dan evaluasi proyek. Tinjauan proyek adalah tugas dalam bentuk penyelidikan yang dimulai dengan pencatatan organisasi berikutnya dan evaluasi sampai penyajian data. 3. Evaluasi produk dan evaluasi diri. Evaluasi produk adalah penilaian keterampilan dengan membuat produk tertentu, sementara penilaian diri dilakukan oleh siswa sendiri atau guru yang bersangkutan untuk akhirnya mengelola kegiatan belajar mengajar di tingkat kelas. D. Urgensi asesmen dalam perkembangan. Pada evaluasi perkembangan anak usia dini, asesmen lebih banyak digunakan daripada evaluasi yang bersifat formal atau menggunakan tes standar. Hal ini karena pola perkembangan anak masih bersifat sederhana dan mereka banyak menghabiskan waktu melalui kegiatan bermain bersama orang dewasa atau anak lainnya. Untuk dapat memotret dan mendeskripsikan perkembangan anak dengan tepat dibutuhkan suasana yang alami dan tidak memaksa anak. Oleh karena itu, asesmen lebih tepat diterapkan untuk anak usia dini daripada evaluasi.
National Early Childhood Assessment Resource Group menjelaskan manfaat asesmen yang harus digunakan secara tepat pada anak usia dini, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mendukung belajar anak. Yang kedua, mengidentifikasi anak apakah berkembang secara normal atau memiliki kebutuhan khusus. 3. Mengevaluasi program dan memonitor kebutuhan anak. 4. Sebagai wujud tanggung jawab. Selain itu, asesmen juga bermanfaat untuk menentukan sukses tidaknya program yang diberikan. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.